Nah, pada kesempatan ini ya, kita mencoba membahas beberapa perkara, beberapa hal yang menjadi mawani', yang menjadi penghalang untuk kita beramal soleh. Ya, di samping kita harus tahu apa yang membuat kita, yang mendorong kita, penyebab untuk kita bisa beramal soleh, di sisi lain kita juga harus tahu, ya, apa yang membuat kita terhalangi dari amal soleh. Ya, samalah kalau kita melakukan perjalanan, harus tahu mana jalan yang tidak di portal, mana jalan yang di portal. Ya, mana jalan yang di portal. Saya tadi dari Pulau Mas, rencana mau lewat gang di mana itu, tembusannya Cipinang Cempedak 1, ternyata ditutup gangnya. Ya, muter lagi, karena nggak tahu mana yang di portal, mana yang nggak di portal. Nah, gitu. Akhirnya muter-muter. Nah, kalau mau cepat sampai, enak, mulus, nah, harus tahu mana yang di portal, mana yang nggak di portal. Amal soleh begitu juga. Mana yang membuat kita bisa mendawamkan, bisa mengerjakan secara rutin, ataukah juga berkualitas, ya, amal soleh kita. Ya, kita juga harus tahu mana yang bisa mendorong itu. Kita juga harus bisa memahami mana yang membuat kita terhalangi dari amal soleh, agar bisa dihindari atau ditutupi. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Ya. Enjoy dengan ketidaktahuannya, enjoy dengan kejahilannya. Ya. Kalau masalah sholat, yang penting tahu sholat subuh 2 rakaat. Ya. Yang penting tahu bahwa ruku dulu baru i'tidal, setelah i'tidal baru sujud. Yang penting tahu itulah. Ya. Yang penting tahu bahwa kalau pertama itu adalah takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam. Yang penting tahu satu doa iftitah, yang penting tahu satu doa sujud, yang penting tahu satu doa ruku. Tapi kemudian tidak berupaya memahami, mengetahui dan menghafal bahwa doa iftitah itu ternyata tidak hanya satu yang diajarkan oleh Nabi. Doa sujud itu misalnya tidak hanya satu yang diajarkan. Ternyata berdoa dalam sujud itu bisa banyak. Ya. Nah, maka yang pertama yang menghalangi kita dari beramal soleh adalah al-qana'atu bil jahli. Menikmati kejahilan kita. Karena beramal soleh itu kadang-kadang kita tidak kerjakan bukan karena nggak mau. Bukan karena nggak mau. Tapi karena nggak tahu. Artinya husnudzonnya kalau tahu insya Allah pasti akan dikerjakan atau mau dikerjakan. Cuman menariknya ini saya pernah mendapati di depan mata saya saat haji dulu itu di Masjidil Haram Mekah, ya mudah-mudahan kita semua dihadirkan oleh Allah di Masjidil Haram dalam waktu yang cepat. Dua orang suami istri, ya, suami istri, ya, lewat di depan kami, lalu kemudian mendapati orang antri di belakang tiang, satu tiang besar, ada satu tiang besar di Masjidil Haram. Nah, suami istri ini mendapati orang-orang itu beberapa orang, cuman 2 atau 3 orang aja, 2 atau 3 orang antri di belakang satu tiang besar. Kemudian suami istri ini lihat, kok ada orang antri di belakang tiang besar. Akhirnya mereka berhenti. Mereka berhenti memperhatikan 2-3 orang ini yang kemudian bergantian sholat. Bergantian sholat di belakang tiang itu. Orang pertama sholat 2 rakaat, setelah itu pergi. Orang kedua di belakangnya maju lagi sholat di belakang tiang, lalu pergi. Orang ketiga di belakangnya maju lagi sholat 2 rakaat, setelah itu pergi. Yang lucu suami istri ini kemudian ikut antri. Ikut antri, kemudian orang ketiga itu pergi, yang istri maju lagi. Yang istri maju, sholat juga 2 rakaat. Setelah sang istri sholat, sang suami maju, sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, sholat apa itu? Dan mereka nggak tahu. Yang penting mereka melihat orang antri. Lalu ikut-ikutan juga sholat di belakang orang tersebut, antrian tersebut. Hanya karena melihat orang-orang sholat di belakang satu tiang besar. Yang ketika ditanya, suami istri ini nggak paham. Tiang itu tiang apa? Jenis sholatnya sholat apa?
Yang penting mereka mendapati orang-orang sholat di belakang tiang tersebut. Ya, saya nggak usah kasih tahu Pak ya, orang mana gitu ya. Gitu. Yang jelas kulitnya sawo matang, ya. Lalu kemudian ya, kalau ngomongnya itu saya paham bahasanya langsung, saya nggak butuh terjemah, saya nggak butuh bahasa yang lain. Ya. Nah, jadi masya Allah kejahilan, ya, dan kejahilan ini masya Allah, naudzubillahi min dzalik, dikatakan sumber keburukan di dunia ini, di alam semesta ini adalah kejahilan, ya, adalah kejahilan, dan sumber kebaikan itu adalah al-ilmu. Makanya dalam surah Ali Imran, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'lam, ya, fa'lam annahu la ilaha illahu, ya, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Ilmuilah apa yang dimaksud tidak ada Tuhan selain Allah, apa kandungannya, apa konsekuensinya, apa kebaikan-kebaikan dari kalimat ini, ya. Karena kalau kita nggak paham, nggak tahu, masya Allah, maka ulama-ulama mengatakan ada dua jenis kejahilan. Ada kejahilan ringan, ada kejahilan berat. Nah, contoh kasus kejahilan ringan itu seperti apa yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Datang seorang Arab, ya, ke masjid dalam kisah yang sangat terkenal, lalu buang air kecil. Ya. Nah, ini disebut dengan kejahilan ringan karena orang Arab ini nggak tahu, Arab Badui ini nggak tahu apa hukumnya buang air kecil di masjid, nggak tahu dia. Ya bagi dia itu kan semua sama, hamparan pasir kan, nggak seperti kita sekarang, masjidnya kan berkarpet, keramik dan lain sebagainya. Ya di zaman Nabi kan sama saja lantainya, gitu. Maka enjoy aja, santai aja dia buang air kecil, nggak tahu sahabat-sahabat di belakang ini sudah nahan diri, cuman karena Rasulullah memberi isyarat, jangan dilarang, karena kalau dilarang dia kaget, nanti air kecilnya itu muncrat kemana-mana, tambah susah lagi bersihinnya, ya. Maka ini kejahilan ringan, karena ketidaktahuan. Yang serius kejahilan itu seperti Al-Walid bin Mughirah, ya, Al-Walid bin Mughirah, sebagaimana yang dituturkan, ya, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum oleh Syekh Al-Mubarakfuri, bahwa Al-Walid bin Mughirah ini adalah contoh kejahilan yang serius. Mengapa? Karena ketika dia mendengarkan ayat-ayat suci dibacakan oleh Rasulullah, dia tahu ini kebenaran. Dia paham dan dia yakin bahwa Muhammad tidak mungkin membuat kalimat-kalimat ini. Dia yakin itu. Tapi kemudian ketika dia terdengar, ketahuan, viral di kalangan orang-orang Mekah pada saat itu bahwa Al-Walid bin Mughirah ini senang mendengarkan Rasulullah SAW baca ayat, senang dia. Maka mereka membuat sebuah isu hoax, bahwasanya Al-Walid bin Mughirah mau menerima ajaran Muhammad SAW, dan berita hoax ini sampai kepada Abu Jahal. Ya Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah ini kayaknya sudah kesemsem, kayaknya sudah menerima ajaran Muhammad. Ya, mungkin kalau bahasa kita Abu Jahal itu ngomong gini, yang bener loh. Ya benar Abu Jahal, ini sudah manggut-manggut dia. Kalau Muhammad itu baca ayat manggut-manggut dia. Waduh, ini kata Abu Jahal ini bahaya 12 ini, celaka 12 ini kalau Al-Walid bin Mughirah ini orang cerdas ini. Al-Walid bin Mughirah ini orang cerdas, intelektualnya musyrik Mekah pada saat itu. Ini kalau dia ikut, pengikutnya banyak. Maka Abu Jahal ini matematikanya langsung jalan itu. Apa yang terjadi kalau Al-Walid bin Mughirah ini menerima ajaran Muhammad? Tapi kan Al-Walid bin Mughirah ini orang cerdas.
Abu Jahal ini nggak mungkin serampangan ya mendatangi lalu kemudian bertanya secara langsung, nembak langsung, ya Walid ente masuk Islam ya? Nggak mungkin begitu. Abu Jahal ini tahu logikanya Al-Walid bin Mughirah. Maka kemudian Abu Jahal mendatangi majelisnya Al-Walid bin Mughirah, lalu kemudian duduk di samping Al-Walid, dan kemudian singkat cerita Abu Jahal mengatakan, ya Walid, ya Al-Walid, dengar-dengar nih, orang-orang sudah mulai mengumpulkan duitnya, mengumpulkan hartanya untuk diserahkan kepada Anda. Untuk diserahkan kepada Anda. Ya. Karena katanya Anda ini mau menjadi pengikut Muhammad. Oh, naik darahnya Al-Walid bin Mughirah. Pelecehan ente. Saya ini orang kaya. Banyak harta saya. Properti saya di mana-mana. Aset saya melimpah. Ya. Ngapain kalian ngumpulin duit buat saya? Karena pada saat itu orang-orang musyrik itu meratakan medan bahwa yang menjadi pengikut Muhammad pasti orang miskin. Pasti orang miskin. Kalau ada orang miskin itu pengikut Muhammad. Diasumsikan begitu, diviralkan begitu. Makanya Al-Walid bin Mughirah ini nolak kalau dikatakan orang miskin. Maka Abu Jahal masuk lewat pintu itu. Ya kalau memang ente nggak menerima, nggak membenarkan berita itu, ya sampaikan kepada umatmu. Kalau kamu itu tidak menerima ajaran Muhammad. Sementara di satu sisi Al-Walid bin Mughirah ini sudah membenarkan, meyakini bahwa ayat-ayat yang disampaikan, dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan buatan manusia. Tapi karena gengsinya di otak-atik, ya, gengsinya dipancing oleh Abu Jahal, takut dibilang orang miskin. Karena pengikut Muhammad pada saat itu dikatakan banyak orang miskin. Maka dia katakan, ya, apakah kalian melihat ada tanda-tanda kebodohan pada diri Muhammad? Kata pengikutnya, enggak. Apakah kalian melihat tanda-tanda bahwa Muhammad itu dukun? Enggak. Apakah kalian melihat tanda-tanda pada Muhammad bahwasanya yang dia bacakan itu bagian daripada syair? Enggak, katanya, beda. Maka Al-Walid mengatakan, pasti yang dilakukan oleh Muhammad itu sihir. Pasti yang dilakukan oleh Muhammad itu sihir. Mengapa bisa melemahkan hati kita? Mengapa bisa memisahkan suami istri? Itu kan pekerjaan-pekerjaan sihir itu. Ini dikatakan kejahilan yang serius, kejahilan yang berat. Sudah tahu kebenarannya. Sudah sampai kepadanya itu ayat-ayat, tapi kemudian karena gengsi, nggak mau dikatakan orang miskin, maka kemudian dia rela untuk melawan daripada hati nuraninya. Melawan hati nuraninya hanya sekedar tidak mau dikatakan orang miskin. Maka dia melawan hati nuraninya untuk kemudian membantah dan menolak kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran.